days, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Apa jadinya kalau kalian mempunyai tetangga yang nyusahin? Dari suka numpang mandi sampai numpang tidur. Halo cuy, balik lagi sama gue di Film Bang. Film berjudul Shattered menceritakan kisah yang sangat menarik. Seorang gadis cantik yang bertetangga dengan seorang pria kaya raya. Suka banget menumpang dengan si pria ini. Padahal sebenarnya dia nih mempunyai rencana tersembunyi pada pria ini. Apakah rencana itu? Langsung aja yuk kita tonton filmnya. Chris adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Kebetulan hari ini dia sedang berbelanja di supermarket. Hari ini adalah hari keberuntungannya Chris. Ada seorang wanita yang melambaikan tangan kepadanya. Wanita ini ternyata sedang bingung mau belanja apa. Chris langsung sigap memberikan rekomendasi pada gadis ini membeli sebotol anggur. Singkat cerita, mereka kembali bertemu di luar supermarket karena gadis ini menunggu sendirian di pinggir jalan, yang ternyata taksi online-nya tidak kunjung datang. Lagi-lagi Chris dengan sigap, dia menawarkan mengantarkan gadis ini pulang. Di perjalanan mereka pun saling memperkenalkan diri. Gadis ini namanya Sky. Sky tinggal bersama temannya di sebuah kos-kosan. Namun saat ini dia dan temannya sedang berantem, sehingga membuat Sky males untuk pulang ke kos-kosan ini. Lagi-lagi dan lagi Chris dengan sigap menawarkan Sky untuk bermalam di rumahnya. Ya, Sky mah nggak nolak ya cuy. Sesampainya di rumah Chris, Sky hanya bisa melongo melihat rumah Chris yang megah dan mewah. Sky pun bertanya, kamu kerja apa sampai bisa punya semua ini? Ternyata Chris adalah seorang teknisi yang membuat sistem keamanan. Bekerja sama dengan Google, jadi sudah pasti Chris bau-bau uang ya guys. Tanpa babi ibu, Sky pun sudah mengerti kalau dia diberi tempat bermalam, makanya dia harus berbuat apa. Sky pun langsung melayani Chris dengan sangat lembut. Iya cuy, malam ini mereka bercocok tanam. Di keesokan harinya, Sky langsung pulang ke kosan saat Chris masih tidur. Sesampainya di kosan, temannya marah-marah karena tadi malam dia sakit, tapi Sky entah ada di mana. Bukannya perhatian, tapi Sky malah cuek dan langsung rebahan di kamarnya. Di sisi lain, Chris lagi galau. Yang sebenarnya Chris sudah mempunyai istri dan juga anak. Namun rumah tangga Chris tidak sesukses pekerjaannya. Mereka tinggal terpisah dan bahkan mereka akan bercerai. Rasa galau yang Chris rasakan membuat dia ingin pergi ke bar untuk menikmati segelas anggur. Namun di sana dia malah bertemu dengan Sky yang bekerja jadi pelayan. Karena udah kenal, Chris cerita nih kalau sebenarnya dia udah punya anak dan istri. Tapi Sky cuek aja, dia bilang tidak masalah Chris. Waduh. Seperti biasa mereka pun pulang bersama, namun saat ingin ke mobil, ada seseorang yang ingin mencuri mobilnya Chris. Mereka pun baku hantam yang membuat kakinya Chris patah. Chris pun dibawa ke rumah sakit mendapat perawatan dan perban yang sangat tebal. Dengan keadaan kaki yang seperti ini, Chris membutuhkan seorang perawat untuk membantunya. Bak gayung bersambut, Sky pun dengan ikhlas akan merawat Chris bahkan tanpa bayaran. Chris pun luluh melihat sifat Sky yang sangat baik, udahlah cantik, baik pula. Chris pun bahkan memberikan semua password di rumah ini supaya Sky bisa bebas keluar masuk rumah ini ya cuy. Sky pun langsung pulang ke kosannya mengemas barang-barangnya. Di sana temannya ini kembali marah-marah. Dia nggak mau Sky pindah karena hanya Sky yang ia miliki di hidup ini. Namun Sky dengan santai menenangkan sahabatnya ini dengan sebuah kecupan. Loh. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari paling indah lah bagi Chris. Sky merawat Chris sangat baik dan sangat lembut. Selain dirawat, dia pun dibikin tegang cuy. Bercocok tanam pagi malam siang sore. Kedekatan ini sedikit demi sedikit bisa mengurangi rasa galau Chris terhadap anak sama istrinya.
Di sisi lain, bapak-bapak yang punya kos datang untuk menagih uang bulanan. Karena tidak ada yang nyaut, dia pun mendobrak masuk ke dalam kos. Betapa kagetnya, bapak kos ini melihat sahabatnya Sky sudah terbujur kaku dengan luka sayatan cuy. Kepolisian pun datang dan melakukan investigasi. Bapak kos yang bernama Ronald menjelaskan bahwa sahabatnya Sky merasa depresi karena ditinggal pergi oleh Sky. Namun kepolisian tidak bisa menemukan identitas yang bernama Sky. Nah loh, di sini Pak Ronald sebenarnya sudah mencium ada yang aneh nih cuy. Di sisi lain, istrinya Chris yang namanya Jamie memberitahu kalau dia harus datang ke rumahnya Chris menandatangani surat perceraian. Namun karena keadaan Chris yang masih diperban, Chris minta untuk diundur. Justru istrinya Chris malah khawatir. Dia pun bilang akan menjenguk Chris bersama anaknya yang namanya Willow. Singkat cerita, Chris pun mencari Sky yang sedang mandi. Nah, Chris pun penasaran dengan barang-barangnya Sky. Dia membuka tasnya Sky dan melihat foto Sky bersama sahabatnya. Tapi hal ini ketahuan oleh Sky. Bukannya marah, Sky justru tersenyum. Dan mungkin dia akan melakukan hal ini juga jika jadi Chris. Selanjutnya, Sky malah memperlihatkan aset negaranya yang bulat sempurna berwarna pink ini mah cuy. Dia lempar handuknya dan memberikan asupan protein bergizi kepada Chris. Chris dan Sky pun sudah layaknya sepasang suami istri, mereka pun tidur bersama. Nah, di pagi harinya Sky pun bangun lebih pagi, dia ambil HP-nya Chris dan membuka password HP-nya Chris. Chris pun terbangun, dia kebingungan mencari di mana HP-nya. Bahkan semua peralatan elektronik di rumahnya tidak bisa berfungsi. Karena bingung, Chris pun nonton TV. Di sana ia terkaget-kaget melihat sahabatnya Sky dikabarkan tewas terbunuh. Tiba-tiba datang Sky membawa makanan dengan tersenyum, ia pun makan dengan lahap ayam yang ia beli. Chris pun menyuruh Sky datang ke kantor polisi, memberikan keterangan tentang kematian sahabatnya itu. Tapi justru Sky lah yang membunuh sahabatnya itu cuy. Nah loh, Sky hanya memanfaatkan sahabatnya aja, supaya dia bisa mengawasi Chris dari jarak jauh, menggunakan teropong sakti sampai pakai kancut. Sky hanya memanfaatkan sahabatnya aja, supaya dia bisa mengawasi Chris dari jarak jauh, menggunakan teropong sakti sambil pakai kancut. Sky selalu mengawasi gerak-gerik Chris dari kejauhan. Dia pun sudah tahu kalau Chris teknisi dengan penghasilan fantastis. Jadi, Chris adalah target yang sudah diincar oleh Sky sejak lama. Hal ini membuat Chris semakin terkaget-kaget ya cuy. Entah apa yang diinginkan oleh Sky. Chris pun mengusir Sky untuk pergi dari rumahnya, namun Sky hanya tersenyum lepas. Chris pun mencoba kabur, namun seluruh pintu rumah sudah di-password menggunakan password yang Chris berikan. Chris mencoba melawan Sky, tapi dengan kaki yang terluka sangat mudah bagi Sky melumpuhkan Chris. Gokil. Di tempat yang berbeda, Pak Ronald mulai menyelidiki kamar kos-kosannya. Di sana ia menemukan sebuah teleskop, ia pun penasaran, dipakailah teleskop itu. Rezeki nomplok, Pak Ronald melihat sebuah pemandangan gunung kembar pabrik susu murni asli kota ini. Ya udah, Pak Ronald mah ambil kursi dan menonton pemandangan ini sambil menyeruput kopi. Kembali ke Chris, Sky mulai melancarkan aksinya. Dia mulai minta password internet banking untuk mengeruk uangnya Chris. Tentu Chris menolak ya guys. Tapi Sky dengan santai mengambil bor dan dia melubangi kakinya Chris. Dengan penuh rasa senang dan bahagia ya, ia membuat Chris menjadi sangat tersiksa. Akhirnya Chris pun pasrah, ia kasih tuh semua password yang Sky minta. Dengan cepat Sky langsung mentransfer uangnya Chris ke rekening miliknya. Dikuras habis cuy. Selain itu Pak Ronald juga melihat Sky ada di rumahnya Chris. Lalu muncullah niat lain dari Pak Ronald. Singkat cerita, Sky membersihkan lukanya Chris dan mendandani seganteng mungkin. Karena Sky akan bertemu dengan penjual rumah, jadi Sky berencana menjual semua yang Chris miliki cuy. Selain itu, Sky juga memfoto lukisan antik yang ada di rumah ini. Pokoknya semua yang bisa jadi duit akan disikat lah sama Sky. Di saat ada kesempatan, Chris selalu mencoba untuk melawan Sky. Tapi tentu dengan keadaan seperti ini dengan mudah dong Sky bisa mengatasi Chris. Tiba-tiba datanglah orang yang ingin mencuri mobil Chris di malam itu. Yang ternyata
Orang ini adalah orang suruhannya Sky. Dia memang disuruh untuk membuat Chris menjadi cacat. Nah, orang ini akan disuruh untuk mencari pembeli aset yang Chris miliki, cuy. Sky pun pergi bertemu dengan pembeli. Di saat inilah Pak Ronald datang ke rumahnya Chris. Melihat Chris terikat di kursi roda, Pak Ronald bukannya membantu, dia malah minta jatah. Ya udah, Chris yang tidak berdaya menyuruh Pak Ronald ambil deh tuh lukisan antiknya supaya dia mau membantu membebaskan dirinya. Tapi Pak Ronald malah berleha-leha dengan berkeliling di rumahnya Chris ya, sehingga memberikan waktu bagi Sky untuk pulang ke rumah. Tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya Sky. Chris dibiarkan di depan TV, sedangkan Sky berjalan sambil tersenyum mengejar Pak Ronald. Dengan bermodalkan samurai di tangannya, Pak Ronald dicincang dan menyusul sahabatnya pergi ke dunia lain. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Chris untuk kabur dari Sky. Dengan terpincang-pincang, Chris menggunakan motor kabur dari sana. Tapi karena panik ya, Chris pun terjatuh dan terpental hingga ke jalan raya. Untung aja ada seseorang pengendara mobil yang menolongnya. Chris pun minta bantuan kepadanya untuk menelpon polisi. Orang ini sangat baik cuy. Dia memberikan HP-nya untuk Chris berbicara dengan polisi. Chris pun dengan keadaan panik meminta tolong pada polisi karena ada psikopat di rumahnya. Yang ternyata orang ini temannya Sky dan HP yang diberikan pada Chris adalah bohongan. Dia tidak menelpon polisi. Chris pun disambut dengan senyum sumringah penuh bahagia dari Sky yang sudah berlumuran darahnya Pak Ronald. Chris pun dibawa masuk ke rumah oleh mereka berdua. Mereka berdua pun saling bertukar jigong dengan sangat mesra. Orang ini memperkenalkan diri. Namanya Sebastian. Dan dialah bapak tirinya Sky. Seorang stepfather ya, step daddy yang mengajari Sky dari kecil mencari orang-orang kaya. Lalu dia keruk tuh hartanya sampai habis. Begitulah cara mereka berdua bertahan hidup di dunia yang fana ini cuy. Di malam harinya, Chris pun hanya bisa mendengar suara-suara nikmatnya Sky nih saat digenjot oleh stepfather-nya sendiri cuy. Chris pun hanya bisa menyesal ya, kok bisa gitu dia jatuh cinta pada wanita kayak Sky. Nah, setelah digenjot, Sky pun sambil tersenyum, dia bilang, kalau duitnya Chris ini masih banyak nih, bagi lagi lah duitnya, kata si Sky ya cuy. Oleh karena itu Sky membutuhkan sidik jarinya Chris. Ya udah tentu Chris tidak mau memberikan sidik jarinya. Disinilah tugasnya Sebastian, dia datang dan menggeprak jempolnya Chris. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Istri dan anak Chris datang untuk menjenguk dirinya. Bukannya Chris yang mereka temui, malah mereka bertemu sama Sebastian dan Sky. Perasaan mereka ini udah mulai gak enak. Bener aja cuy, mereka menemukan Chris yang sudah terkapar penuh dengan luka. Sementara itu Sebastian sedang sibuk menyambung jempolnya Chris dengan perban. Mereka pun pergi ke bank mencairkan surat berharga yang Chris miliki. Disinilah tugasnya jempolnya Chris. Dengan menempelkan jempolnya nih, mereka bisa mengakses surat berharga yang Chris simpan di bank. Sementara itu di rumah, Chris dan keluarganya dikurung dan tidak bisa kabur. Chris pun memperhatikan lubang ventilasi, dia menyuruh anaknya nih yang masih kecil naik ke lubang dan membuka semua pintu di rumah ini. Istrinya pun bertanya kemana perginya Sky dan Sebastian. Chris cerita kalau mereka pergi ke bank mencairkan surat berharga yang ia miliki. Ternyata semua surat udah dicairkan oleh istrinya. Semuanya tidak tersisa sedikit pun. Chris pun kaget, tapi semua ini istrinya lakukan untuk biaya pendidikan dan hidup anak-anaknya nanti. Bener aja dong, pas Sebastian buka kotak itu beneran kosong cuy. Cuma ada sepucuk surat dari istrinya memberitahu minta maaf kalau semuanya udah cairin. GG Gaming guys. Sky dan Sebastian pun jadi emosi dan buru-buru pulang ke rumahnya Chris. Di sisi lain, anaknya Chris sudah berhasil membuka semua pintu yang ada di rumahnya. Tidak berselang lama, Sky dan Sebastian sampai di rumahnya Chris. Sebastian dan Sky langsung berpencar mengecek keadaan rumah ini. Dan tiba-tiba, Sebastian digeprek oleh Chris. Namun, Sebastian dengan mudah menghabisi Chris hingga dia tidak berdaya. Lalu muncul Sky yang menodongkan pistol ke arah Chris. Sky bertanya, di mana istrinya?
Tapi Chris bilang, bunuh saja aku, jangan libatkan istriku. Tapi Sebastian yang temperamental justru menyuruh Sky menembak Chris. Sky mulai bingung, ditambah Sebastian nih terus-terusan menyuruh Sky menembak Chris. Akhirnya Sky malah menembak Sebastian cuy. Waduh. Sky pun bingung dan termenung atas apa yang ia lakukan. Tapi Sky terus lanjut mencari istrinya Chris ke seluruh rumah. Chris pun memadamkan semua lampu, menyetel musik dengan sangat kenceng, membuat Sky jadi buta dan menembak ke segala arah. Dan tiba-tiba Chris pun kembali menyerang Sky dan mereka pun baku hantam. Tapi dengan mudah Chris bisa dikalahkan. Lalu datanglah bantuan dari istrinya Chris, mereka pun baku hantam 2 lawan 1. Tapi Sky memang sangatlah kuat. Suami istri ini harus terluka. Nah, di saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba sungguh sangat plot twist anaknya Chris yang mengirim Sky ke dunia lain. Satu buah peluru cukup untuk menumbangkan Sky. Di saat sekarat, Sky pun memberitahu nama aslinya adalah Margaret. Buat apa? Udah gak penting banget. Film pun selesai cuy. Dari sepanjang film, kita memang diperlihatkan kalau Sky ini mempunyai, bisa dibilang ya, kepribadian ganda cuy. Di saat di kamar kos dia suka rebahan sendiri, pokoknya berbeda banget saat bersama Chris. Mungkin ini efek dari cuci otak yang dilakukan Sebastian kepada dirinya sedari kecil. Makanya di saat dia menodongkan pistol ke Chris, dia ini ngeblank, bingung harus bertindak apa. Bisa jadi sebenarnya Sky ini orang baik, tapi karena doktrin yang diberikan oleh Sebastian membuat dia nurut dan tidak bisa berbuat apa-apa cuy. Ya, dari film ini kita bisa belajar ya, kalau yang cantik belum tentu baik. Bisa jadi yang cantik adalah psikopat cuy. Di film ini juga bagus banget ya karakter Chris yang seorang ahli di bidang IT. Bener-bener bisa digambarkan secara sempurna. Memang biasanya ahli IT itu tidak terlalu hebat dalam aktivitas fisik, sehingga membuat film ini semakin greget cuy. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.